memang ada dua BUMN yang memiliki karakteristik yang agak berbeda ya. BUMN karya dan juga ini dana pensiun ya. Kalau BUMN karya, salah satu eh, kelemahannya ataupun kesalahannya adalah bahwa karya-karya ini kan kontraktor ya. Kontraktor itu kan jangka pendek, kayak trading saja, tetapi mereka investasinya ke infrastruktur seperti toll road yang jangka panjang. Jadi dari situ sudah ada mismatch. Ya, nah disinilah saya kira para direksi itu dan juga tentu komisarisnya juga mestinya terlibat di dalam pemikiran bagaimana mengelola BUMN-BUMN karya ini ya. Karena dengan mismatch itu pasti ada masalah di keuangannya. Nah, ini memang perlu didalami secara detail ya, apa yang terjadi di karya-karya ini ya. Karena yang dibukukan kan mestinya aset ya. Biasanya aset itu kemudian dibiayai dengan pinjaman. Nah, ini yang mungkin asetnya belum jadi aset, pinjamannya sudah harus dilunasi. Jadi banyak yang salah di sini yang harus ditelusuri di seluruh, menurut saya BUMN karya ini itu secara umum di BUMN karya. Ya, di dana pensiun, dapen-dapen ini juga bermasalah karena tiga hal. Pertama, dapen itu kan dana pensiun. Jadi ada dana yang mestinya diinvestasikan supaya menghasilkan keuntungan. Tetapi pengelola dapen itu bukanlah orang-orang yang memahami dan mengerti bagaimana mengelola dana. Mereka bukanlah investment banker. Kedua, yang terkait juga dengan pengawasan. Pengawas daripada dapen itu adalah direksi daripada perusahaan dan juga mantan karyawan daripada perusahaan itu. Belum lagi juga ya mungkin dari mereka yang sudah tidak punya jabatan ditaruh di situ menjadi pengawas. Padahal mereka semua tidak memiliki keterampilan. Ambil aja Pertamina misalnya, Dapen Pertamina. Pertamina dulu punya masalah. Zamannya siapa itu, ada investasi di Sudi Energi, itu besar itu. Bagaimana pengelola Dapen tidak mengerti mengenai investment, pengawasnya juga orang Pertamina kan skill setnya itu bagaimana memproduksi minyak dan menjual minyak, bukan mengelola investment untuk sebuah institusi seperti dana pensiun. Jadi ada skill set yang salah, kemudian pengawasan juga sudah salah, pengelolanya juga bukanlah orang-orang yang memahami tentang masalah menginvestasikan dana pensiun itu. Dan yang terakhir juga, dapen-dapen ini kan kecil-kecil, kecuali mungkin seperti Pertamina, Telkom itu besar. Jadi yang kecil-kecil ini mungkin tidak mampu untuk membayar manajemennya dan pengawasnya, lalu kemudian mungkin harus menggunakan investment banker, tapi karena masing-masing terlalu kecil, tidak mampu untuk melakukan pembayaran itu. Jadi ada masalah fundamental yang harus dibenahi di kedua-dua BUMN ini, baik di BUMN karya ini maupun yang terkait dengan dana pensiun itu, karena ada yang eh, kecil-kecil sekali ya. Mana mungkin mereka bisa menggunakan investment banking untuk pengelolaan, sedangkan mereka sendiri tidak punya skill set untuk mengelola Baik, dana-dana itu. baik Pak Tanri, artinya Bapak setuju kalau untuk BUMN karya lainnya dalam waktu dekat ini harus segera dilakukan penelusuran? Ya, saya kira perlu. Itu penting sekali dan begini ya, pengalaman saya adalah kita harus bisa rely kepada pimpinan puncaknya yaitu dirutnya ya. Karena dialah yang paling memiliki power atau kekuatan untuk bisa menggerakkan organisasinya, tentu dengan direksi yang lain. Tapi terkadang ada masalah. Dirut yang terlalu powerful, mungkin karena dia sudah berhasil sehingga
dia begitu powerful, direksi-direksi yang lain itu tidak bisa challenge dia. Komisaris juga tidak aktif. Nah, ini juga di dalam menelusuri, jangan hanya menelusuri dananya itu kemana, apakah ada yang hilang atau ada yang dikorupsi, tapi coba lihat struktur manajemennya gitu, dan struktur pengawasannya, dewan komisarisnya, apakah mereka itu engage, cukup aktif, memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan, karena ini kan di BUMN ini kan ada 3 organ. Organ pertama itu RUPS Kementerian. Ya, organ kedua yang namanya Dewan Komisaris Pengawasan. Yang ketiga baru direksi pelaksanaan. Nah, direksi ini kalau tidak dikendalikan bisa juga mereka salah melangkah. Apakah sengaja atau tidak sengaja, tapi bisa salah melangkah. Jadi pengawasan ini penting banget. Memang Pak Erick Thohir sudah mencanangkan supaya semua dewan komisaris itu mengikuti program tugas pengawasan dewan komisaris. Tapi ini kan butuh waktu untuk bisa memberikan pembelajaran itu, dan ini tidak cukup kalau hanya misalnya melalui pembelajaran via Zoom begitu ya. Jadi bagaimana mekanisme kerja ketiga organ ini penting sekali.